Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa khususan ila Syekh Zainuddin Al-Maribari wa khususan ila Syekh Abu Bakar Sato Timyati, tuma khususan ila Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur, Haji Ahmad Isyam Muhammad Hashim wa ina jami'i man hadaru fi hadzal majlisil mubarakil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana ma tana fi 'ulumihi wa fi madati fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun yusannu muta'akidan li hurrin qadirin tadhiyatu bidabhi jad'in do'nin lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha aw thaniyu ma'zin wa baqarin lahu ma sanatani aw ibilin lahu khamsu sinina biniyati udhiyatin 'inda dabhin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kembali terkait tentang masalah ibadah kurban yang insya Allah sekitar 1 bulan lebih sedikit kita akan melaksanakan kurban, karena saat ini kita sudah berada di bulan Dzul Qa'dah, nanti masuk bulan Dzul Hijjah, tanggal 10 Dzul Hijjah kita melaksanakan Idul Adha dan Idul Kurban. Korban itu kalau kita artikan secara bahasa adalah taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan korban secara istilah adalah menyembelih binatang pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Dasarnya yang melandasi perintah untuk berkorban itu adalah firman Allah surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Pada ayat yang pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang begitu banyak. Maka dari itu fasholli, laksanakanlah sholat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fasholli, maka laksanakanlah sholat ini adalah sholat Idul Adha. Sedangkan wanhar artinya berkorbanlah, itu adalah perintah untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban pada dasarnya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kronologisnya kenapa umat Islam ini diperintah untuk melaksanakan korban yang notabene-nya korban itu mengikut apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang pada waktu itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri yang bernama Ismail. Lalu kenapa Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, padahal itu anak kandung? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Secara logika kita berpikir ini kayaknya perintah yang salah.
Tapi ini semata-mata dalam rangka untuk menguji sampai sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail atau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada anak dan keluarganya. Sehingga sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan di sana kenapa sampai Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Konon dalam satu masa, dalam satu waktu, Nabi Ibrahim itu pernah berkorban dengan menyembelih 1000 ekor kambing atau domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Ini kalau dirupiahkan sudah berapa? Kemarin kita survei ke kandang di Temiang, kambing 1 ekor rata-rata harganya sekitar 3.700.000. Kambing 1 ekor 3.700.000. Kita bikin gampang aja lah. Umpama kambing seekor itu harganya 3,5 juta. Kalau 1000 ekor berarti sudah 3,5 miliar. Wow. Kemudian 300 ekor sapi. Sapi harganya kisarannya sekitar 25 juta. Bahkan ada yang 35 juta. Kita bikin gampang 25 juta. Kali 300 ekor. Sudah berapa itu? Sudah 25 kali 3. Sudah banyak lah pokoknya. 7,5 M. Lah 100 ekor onta. Satu onta itu harganya kisarannya sekitar 50 juta. Lah, kalau kali 100 sudah 5 M. Sudah berapa M ini? Dalam satu masa. Satu waktu sampai menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Dalam rangka niatnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, bentuk pengorbanan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hal itu menjadikan orang-orang yang ada di sekitar sana yang melihat kejadian itu merasa kagum. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang sangat dermawan sampai berkorban sedemikian banyaknya. Dan juga mengundang kekaguman bagi penduduk langit. Malaikat-malaikat yang ada di langit kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, karena banyak yang kagum, akhirnya banyak yang memuji kepada Nabi Ibrahim. Luar biasa sekali Nabi Ibrahim. Hebat betul Nabi Ibrahim itu ibadah sampai segitu banyaknya dalam rangka mencari ridho Allah. Akhirnya karena dipuji oleh manusia, dipuji oleh malaikat, sifat kemanusiaan daripada Nabi Ibrahim ini muncul. Namanya juga orang secara naluri, orang itu senang kalau dipuji oleh orang lain. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim mengeluarkan statement, apa yang saya lakukan berkorban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta itu tidak ada apa-apanya. Seandainya aku dikaruniai Allah anak, aku dikaruniai oleh Allah anak, niscaya anak itu akan aku korbankan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan begitu, seandainya Allah memberikan karunia kepadaku seorang anak, niscaya akan aku korbankan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya Nabi Ibrahim enteng ngomong seperti itu karena pada waktu itu Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Biasalah, mohon maaf, kalau ada caleg yang pengen jadi, kemudian dia dengan janji-janji politiknya, kalau saya jadi jalan kita aspal, kalau saya jadi masjid kita bongkar, kita bangun, kalau saya jadi kasih sumbangan ini itu dan seterusnya. Kalau jadi, maklum belum jadi. Begitu jadi udah lupa akan janjinya.
Nah, rupanya Nabi Ibrahim enteng ngomong kayak begitu karena memang Nabi Ibrahim itu sudah lama menikah dengan Siti Sarah, istri pertamanya. Kemudian belum dikaruniai anak. Sudah lama menikah, bertahun-tahun menikah dengan Siti Sarah, belum dikaruniai anak. Nah, sampai Siti Sarah ini divonis mandul, tidak punya anak. Dan usianya sudah lumayan lanjut. Nah, kemudian karena Siti Sarah melihat suaminya ini seorang nabi, harus punya keturunan yang nanti akan melanjutkan dakwahnya. Maka Siti Sarah dengan tulus ikhlas meminta kepada suaminya untuk nikah lagi. Akhirnya dicarikan istri, yang nyarikan istri pertama. Dicarikan istri, ada seorang yang sangat cantik namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini dari golongan keturunan orang biasa. Kalau Siti Sarah itu dari keturunan yang luhur. Leluhurnya, keturunannya, nasabnya mulia. Tapi Siti Hajar wanita biasa. Bahkan cenderung wanita amat pada waktu itu. Amat itu budak yang dimerdekakan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, istri keduanya. Dan ketika pada saat itu berada di Palestina, maka kemudian Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang solih ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Kalau kita membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa agar diberikan keturunan yang solih ataupun solihah. Dan Nabi Ibrahim terus berdoa Rabbi habli minas solihin, dan kemudian istri keduanya Siti Hajar hamil. Setelah hamil kemudian mempunyai anak, diberi nama Ismail. Nah, tidak lama berselang setelah itu istri pertamanya juga hamil. Kemudian mempunyai anak, diberi nama Ishak. Yang kedua, putra Nabi Ibrahim ini dari ibu yang berbeda diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Nabi Ishak ini menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Ayub dan seterusnya. Nabi sampai Nabi Isa alaihi salam itu masih keturunan dari Nabi Ishak, nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk kalangan Bani Israel. Nah, cuma Nabi Ismail alaihi salam itu keturunannya tidak ada yang jadi nabi. Tidak ada yang jadi nabi, tidak ada yang jadi rasul, sampai kemudian melahirkan Nabiullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau ditarik garis lurus nasabnya ke atas sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, berarti sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, singkat cerita, pada saat itu ketika Nabiullah Ismail sudah berusia, menurut riwayat ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan usia 13 tahun, tapi yang masyhur masih usia 7 tahun. Pada satu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada kalimat, ada suara, hatif namanya, suara tanpa wujud orangnya, tidak wujud siapa yang bersuara, tapi suara itu sangat jelas mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, aufi binadrika. Wahai Nabi Ibrahim, laksanakan nadarmu, penuhi akan janjimu. Itu terjadi pada malam tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, begitu Nabi Ibrahim bangun, Nabi Ibrahim itu mikir, apa maksud daripada mimpi semalam? Kenapa saya harus melaksanakan nadar, harus melaksanakan janji? Apa janji yang pernah saya ucapkan? Rupanya apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, kalau saya punya anak, niscaya akan saya korbankan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu dianggap sebuah nadar dan dianggap sebuah janji
yang harus ditepati oleh seorang nabi. Akhirnya karena Nabi Ibrahim mikir tanggal 8 Dzulhijjah, mikir itu dalam bahasa Arab disebut dengan yatarawwa atau tarwiyah. Maka tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Hari berfikirnya Nabi Ibrahim akan mimpinya semalam. Kemudian malam ke-9 bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim aufi binadrika. Wahai Nabi Ibrahim, laksanakan nadarmu, penuhi akan janjimu. Nah, begitu bangun, Nabi Ibrahim rupanya sadar dan mengerti. Ternyata yang dimaksud adalah nadar yang sudah diucapkan sekian tahun yang lalu. Nabi Ibrahim juga sudah lupa bahwa andai dikaruniai anak, niscaya akan dikorbankan di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada waktu mimpi yang kedua, Nabi Ibrahim sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Mengerti dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Hari mengertinya Nabi Ibrahim terhadap arti mimpinya semalam tentang perintah untuk berkorban menyembelih anak kandungnya sendiri. Nah, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim melaksanakan nadarnya, melaksanakan janjinya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam yang masih usia 7 tahun. Nyembelih bahasa Arabnya adalah naharo. Maka tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar atau hari raya kurban penyembelihan. Menyembelih nahar. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah berada di Mekah bersama dengan istri dan anaknya yang bernama Ismail. Pada waktu itu Nabi Ibrahim memanggil anaknya yang masih kecil, kemudian mengatakan, "Inni arafil manami anni adbahuha fangdur madza tara." Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban anak yang masih usia 7 tahun dipanggil oleh ayahnya, dibilangin mau disembelih? Apa jawaban Nabi Ismail yang masih usia 7 tahun itu? Mengejutkan. Nabi Ismail menjawab, "Ya abati falmatu marusa tajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah. Kalau itu memang perintah dari Allah, laksanakanlah. Niscaya engkau akan menjumpai aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Anak usia 7 tahun begitu taatnya terhadap perintah Allah dan taat terhadap perintah orang tuanya. Masih usia 7 tahun. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk memandikan anaknya Nabi Ismail. Wahai istriku Hajar, mandikan anak kita. Kemudian sisir rambutnya yang rapi. Pakaikanlah baju yang bagus. Karena akan saya ajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai wanita yang solihah, sebagai istri yang solihah, tanpa banyak bertanya, maka dilaksanakanlah perintah itu. Nabi Ismail dimandikan. Setelah dimandikan bersih, pakai sabun yang wangi, kemudian dipakaikan baju yang bagus, disisir rambutnya dengan rapi. Kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan ada seutas tali dan sebilah pisau, dibawa bersama dengan Nabi Ismail menuju ke Mina, dari Mekah menuju ke Mina. Kalau sekarang orang yang menunaikan ibadah haji berarti nanti akan melaksanakan ibadah melempar jumroh ke Mina melalui terowongan itu, Mu'asim namanya. Nah, ketika pada waktu itu Nabi Ibrahim sudah membawa Nabi Ismail dengan pisau yang tajam dan seutas tali berjalan menuju ke Mina, setan, iblis itu sibuk luar biasa ingin menggagalkan
korban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sebab kalau sampai ini terjadi, maka setan akan kalah telak. Karena ternyata manusia yang selama ini dianggap sebagai makhluk yang ketika menjadi khalifah dikomplain oleh malaikat, orang yang suka menumpahkan darah, yang suka melanggar aturan Allah. Tapi ternyata manusia ini mampu melaksanakan perintah yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi, maka setan akan kalah telak nanti. Setan akan kalah telak, dan ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang nabi pilihan Allah yang wajar kemudian mendapat julukan Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setan ini pertama-tama menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan berjalan, anaknya Nabi Ismail itu berjalan di depan, kemudian Nabi Ibrahim di belakang. Setan menggoda Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, anakmu itu sudah kamu tunggu lama, kamu lama gak punya anak, sekarang punya anak, malah kamu mau sembelih. Tengok itu anakmu, anak yang tampan, anak yang ganteng, anak yang soleh, masa kamu mau sembelih? Kamu ini sudah gila wahai Ibrahim, kata setan, kata iblis. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam marah dan kemudian melempari setan itu dengan batu. Pinggir, pergi sana kamu, menghalangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian gagal menggoda Nabi Ibrahim, akhirnya iblis ini datang menggoda istrinya Siti Hajar. Setan atau iblis ini menyangka, kalau perempuan ini mudah digoda ini, apalagi ini menyangkut anak. Setelah itu datang menjumpai Siti Hajar. Siti Hajar, apakah kamu tahu Ibrahim itu mau membawa kemana? Anaknya itu mau dibawa kemana oleh suamimu Ibrahim? Kemudian Siti Hajar menjawab, kata suamiku Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail mau dibawa untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian iblis mengatakan, wahai Siti Hajar, sebenarnya suamimu Ibrahim itu mau menyembelih anak kandungmu yang sudah lama kamu tunggu-tunggu, yaitu Ismail. Kemudian Siti Hajar bertanya, kenapa seorang ayah mau menyembelih anak kandungnya sendiri? Kemudian kata iblis, katanya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Hajar mengatakan, kalau memang itu perintah dari Allah, jangankan anakku Ismail, aku pun juga siap seandainya dibutuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus disembelih oleh suamiku sendiri. Saya siap. Karena dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa pasangan suami istri yang solih dan solihah. Suaminya solih Nabi Ibrahim, istrinya solihah Siti Hajar, maka wajar kemudian punya anak, seorang anak yang solih, Nabiullah Ismail alaihissalam. Akhirnya Siti Hajar mengambil batu dilempar, Waitan lari terbirit-birit. Nah, gagal menggoda Siti Hajar, akhirnya menggoda Nabiullah Ismail alaihissalam. Ismail, kamu tahu nggak kamu mau dibawa kemana oleh ayahmu? Saya nggak tahu, pokoknya diajak mendekatkan diri kepada Allah. Ismail, kamu itu mau disembelih oleh ayahmu sendiri. Kemudian Nabi Ismail bertanya, mana mungkin seorang ayah menyembelih anaknya? Iya, katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau memang itu, saya siap untuk disembelih oleh ayahku sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Nabi Ismail mengambil batu dilempar, terkena matanya iblis itu sampai matanya PC atau buta sebelah. Nah, itulah yang kemudian diabadikan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan melempar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Akobah itu jumrohnya Nabi Ismail yang paling jauh, ula, wusto, akobah. Maka tanggal 10 Dzulhijjah itu yang dilempar cuman jumroh akobah saja, jumroh yang paling jauh. Nanti hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah dilempar 3 jumroh sekaligus, ula, wusto, dan akobah. Nah, akhirnya iblis kalah menggoda 3 orang yang kumpulan orang solih dan solihah ini. Akhirnya Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya sampai di Manhar Ismail. Kalau kita ziarah, kalau kita umroh atau haji, nanti
biasanya kita diajak ziarah ke Mina. Nah di Mina nanti, di tepi jalan itu ada bukit terjal begitu, di atas itu ada tugu warna putih, ada tulisannya Manhar Ismail. Itu artinya tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Itu bukan di daerah kita melempar jumroh, tapi agak jauh dari situ. Manhar Ismail, ada tugu warna putih, tulisannya Manhar Ismail, tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah sampai di tempat penyembelihan itu, akhirnya Nabi Ibrahim mulai bersiap-siap untuk menyembelih anaknya. Pertama-tama anaknya diikat dengan tali yang dibawanya, tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian tujuannya biar tidak meronta nanti saat disembelih. Setelah kaki diikat, tangan diikat, akhirnya Nabi Ibrahim mulai melaksanakan penyembelihan terhadap anak kandungnya Nabi Ismail. Akhirnya begitu pisau sudah mulai diayunkan di lehernya Nabi Ismail, ternyata pisau itu tidak mempan. Pisau tidak mempan. Bismillahirrahmanirrahim. Pisaunya tidak mempan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, tolong lepas ikatan tanganku dan kakiku. Mungkin pisaumu itu tidak mempan karena ada keterpaksaan dari diriku. Saya tidak perlu diikat tangan dan kaki. Saya ikhlas melaksanakan perintah ini. Sebab kalau tangan saya diikat, kaki diikat, terkesan saya ini terpaksa melaksanakan perintah ini. Dan tolong lepas bajuku, tutup mataku, agar engkau tidak melihat saat darah itu mengucur dari leherku. Akhirnya bajunya Nabi Ismail dilepas, dibuat tutup. Setelah itu digorok lagi, Bismillahirrahmanirrahim, ternyata tidak mempan. Tidak mempan. Kemudian Nabi Ibrahim sedikit jengkel, pisaunya itu dipukulkan di sebongkah batu yang besar yang keras, dan batu itu terbelah menjadi dua, saking tajamnya pisau. Dipukul, batu itu terbelah menjadi dua, saking tajamnya pisau. Tapi kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada pisau, hai pisau, kenapa kamu tidak mempan untuk menyembelih anakku Ismail? Apa kata pisau? Engkau memerintahkan aku agar aku melukai leher anakmu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta memerintahkan kepadaku agar aku tidak mempan terhadap leher anakmu. Akhirnya setelah itu diulang lagi yang ketiga. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk turun ke surga. Ngapain ke surga? Ke surga mengambil domba. Ada seekor domba, yang domba itu dulu adalah domba korbannya Habil. Jadi dulu Nabi Adam alaihissalam punya anak itu selalu kembar. Punya anak pertama namanya Qabil, kembar dengan kembar perempuannya namanya Iklimah. Qabil ganteng, Iklimah cantik. Kemudian lahir lagi anak kedua, diberi nama Habil. Habil ini kurang ganteng, tidak ganteng. Kembarannya perempuan namanya Labuda, ini juga tidak ganteng. Nah, untuk melangsungkan daripada keturunan manusia, karena belum ada manusia yang lain, terpaksa diperintah oleh Allah untuk melakukan pernikahan silang. Qabil yang ganteng harus nikah dengan Labuda yang jelek. Sementara Iklimah yang cantik harus nikah dengan Habil yang jelek. Karena harus silang. Gak boleh nikah satu kembaran. Harus silang. Dan itu sama-sama masih anaknya Nabi Adam. Karena belum ada manusia lain. Nah rupanya Qabil ini tidak terima. Harus menikah dengan perempuan yang tidak cantik. Padahal dirinya ganteng. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Qabil dan Habil ini untuk berkorban. Siapa nanti yang korbannya diterima oleh Allah, dialah yang paling berhak untuk menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Qabil profesinya sebagai petani, berkorban dengan menggunakan hasil panennya yang jelek-jelek. Padi yang jelek, yang gagal panen itu digunakan untuk korban. Nah sementara Habil profesinya sebagai seorang peternak, dia pilihkan dombanya yang paling bagus, yang paling gemuk, kemudian domba itu yang digunakan untuk berkorban oleh Habil.
Nah, kedua korban itu masing-masing ditaruh di sebuah bukit. Qabil ditaruh di sebuah bukit dengan hasil panennya yang buruk, sementara Habil dombanya yang paling gemuk, yang paling bagus ditaruh di sebuah bukit. Nah, nanti tandanya siapa yang hilang korbannya itu berarti dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya yang diterima adalah korbannya Habil, seekor domba yang sangat gemuk, yang sangat bagus, itu yang hilang. Kemudian domba itu tidak mati, domba itu diletakkan di surga, dan domba itu selama bertahun-tahun menanti, karena domba itu diberikan informasi bahwa nanti akan digunakan untuk menggantikan seorang nabi yang sangat soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kemudian malaikat Jibril mengambil domba korbannya Habil itu, kemudian sepatkan dibawa ke Mina. Setelah itu pada kali yang ketiga Nabi Ibrahim ingin menggorok lehernya putranya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail diangkat oleh malaikat Jibril, diganti dengan seekor domba. Dengan digorok akhirnya pisaunya bisa melukai lehernya, tapi yang terluka adalah lehernya domba, bukan lehernya Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, itulah kemudian dari kejadian itu maka setiap bulan Dzulhijjah kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini diperintah untuk berkorban, meniru apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dalam hal ini Abdullah bin Abbas memberikan sebuah komentar, seandainya pada waktu itu Nabi Ibrahim benar-benar bisa melukai lehernya Nabi Ismail, disembelih beneran dan Nabi Ismail meninggal, niscaya kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini akan diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kandung kita sendiri. Untung saja pada waktu itu Nabi Ismail diganti dengan seekor domba, sehingga kita umatnya Nabi Muhammad hanya diperintah untuk berkorban dengan menyembelih seekor domba sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita ambil banyak pelajaran. Yang pertama, bahwa kelahiran seorang anak yang solih ataupun solihah itu memang akan terlahir dari orang tua yang juga solih dan solihah. Karena kesolehan anak itu sangat dipengaruhi dari kesolehan orang tuanya. Walaupun ada yang orang tuanya tidak soleh, tapi anaknya soleh. Ya, seperti Nabi Ibrahim sendiri punya ayah namanya Azar. Azar itu pekerjaannya sebagai produsen Tuhan, tukang buat patung, yang patung itu dijual untuk dijadikan Tuhan, disembah. Namun punya anak seorang nabi yang mendapatkan predikat ulul azmi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam kasus-kasus seperti ini biasanya walaupun mohon maaf ayahnya itu ayah yang tidak soleh, kalau ibunya adalah ibu yang solihah, maka insya Allah nanti anaknya akan bisa menjadi anak yang soleh. Karena antara ibu dan ayah itu yang paling dominan membentuk karakter soleh itu dari seorang ibu, bukan dari ayah. Sebab ayah itu ibarat benih, sementara ibu itu ibarat tanah. Ada benih bagus, benihnya varietas unggul, tahan wereng, benihnya luar biasa bagus. Tapi ditanam di tanah yang tandus, maka mungkin akan bisa tumbuh, mungkin. Tapi setelah tumbuh, dia tidak akan bisa berkembang menjadi tanaman yang baik. Kenapa? Karena tanahnya tandus, tanahnya bebatuan, adanya tanah cuma sedikit, tidak akan bisa berkembang dengan baik. Tapi sebaliknya, ada tanah sangat subur, kemudian bijinya bukan benih yang bagus. Tapi asalkan benih itu bisa tumbuh, maka
tumbuhan itu akan bisa berkembang dengan baik karena tumbuh di tanah yang subur. Nah, dalam hal ini ada beberapa perumpamaan, termasuk perumpamaan yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu nabi yang solih, bahkan masuk dalam deretan ulul azmi. Tapi punya istri, istrinya kafir, maka punya anak namanya Kan'an. Kan'an ini adalah anak yang durhaka kepada Allah sehingga ikut tenggelam bersama dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah kita punya pasangan istri yang solihah, maka suami itu sebenarnya gak perlu banyak riyadhah, sudah hebat anak-anak kita. Cuman kalau istri kita kurang solihah, maka kita sebagai suami harus banyak riyadhahnya. Karena memang genetik untuk menjadi bentuk anak yang solihah itu lebih diwarnai dari seorang ibu. Maka perhatikan pesantren-pesantren itu, kalau ditinggal oleh kiainya, tapi bunyainya masih, biasanya pesantren itu masih bisa bertahan. Tapi sebaliknya, kalau bunyainya yang wafat duluan, biasanya pesantren-pesantren itu goyang. Karena memang yang paling dominan untuk membentuk karakter pembentukan anak soleh dan solihah itu dari ibu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tentang kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya korban itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka di dalam surah Al-Kautsar itu diawali dengan sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Maka diminta oleh Allah kita ini untuk berkorban, mengeluarkan sebagian dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk berkorban. Maka korban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad tapi masuk dalam kategori sunnah yang kifayah. Maksudnya sunnah kifayah adalah kalau dalam satu keluarga kemudian sudah ada yang berkorban satu orang, maka yang lain sudah gugur tuntutan untuk berkorban. Tapi kalau dalam satu keluarga yang diberikan kemampuan oleh Allah, tidak ada satupun yang berkorban, maka seluruh keluarga itu akan mendapatkan tuntutan untuk berkorban. Padahal ada satu hadis yang sangat mengancam kepada kita. Rasulullah bersabda, "Mangkanat lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyat." Siapa orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkorban tapi tidak berkorban, meninggal sebelum berkorban, maka meninggalnya termasuk meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tidak ada pilihan meninggal dalam keadaan Islam. Dan korban itu beda dengan haji. Kalau haji seumur-umur cukup sekali. Tapi korban setiap tahun pokok ada kemampuan, maka kita dituntut untuk berkorban. Walaupun tahun kemarin sudah berkorban. Tahun ini kok absen gak berkorban, hati-hati. Kita diberikan kemampuan oleh Allah, ada rezeki lebih. Ukuran kemampuan itu dari mana? Ngukurnya adalah dari apa yang kita butuhkan. Untuk makan sudah, untuk biaya sekolah anak sudah, bayar angsuran rumah sudah, tagihan listrik, air sudah dibayar. Kebutuhan sudah kita cukupin, masih menyisakan tabungan yang cukup untuk membeli seekor domba, maka orang itu dianggap mampu untuk berkorban. Mampu untuk berkorban. Walaupun mohon maaf rumahnya mungkin masih kontrak. Ya, tapi tetap apa yang dia butuhkan pada saat hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik itu sudah tercukupi. Untuk bayar bulanan itu sudah, biaya sekolah anak sudah, listrik air sudah, kebutuhan yang lain sudah dibayar semua, masih sisa di tabungan cukup untuk membeli seekor domba kambing sekitar 3.800.000 lah sekarang, hampir sama dengan tahun lalu. Maka kita dituntut untuk berkorban. Walaupun tahun kemarin kita sudah berkorban, tahun ini absen gak korban, maka bahaya. Anda meninggal sebelum Idul Adha tahun depan, Yahudi atau Nasrani.
Maka boleh saya ibaratkan korban itu seperti asuransi. Yang preminya cukup dibayar oleh satu orang saja akan mengcover seluruh anggota keluarga. Asuransi untuk mendapatkan jaminan kita ini meninggal dalam keadaan Islam, tidak Yahudi, tidak meninggal dalam keadaan Nasrani. Nah, kalau sudah kita bayar preminya, ada satu anggota keluarga yang berkorban. Mungkin tahun ini atas nama suami, tahun depan atas nama istri, tahun depannya lagi atas nama anak misalnya. Berarti salah satu sudah ada yang berkorban, maka itu sebagai garansi andai satu anggota keluarga, walaupun yang tidak berkorban, dia meninggalnya digaranti meninggal dalam keadaan Islam. Jadi ini makanya harus kita perhatikan, usahakan setiap tahun kita kalau bisa berkorban yang diberikan kemampuan. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.